سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita bersyukur kepada Allah diberi kekuatan untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, samping puasa, baca Al-Quran, taklim, dan juga semoga ibadah-ibadah yang lainnya juga dikuatkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. InsyaAllah kita sudah sampai hari yang ke-14 ya, ke-14 ya, ke-14 insyaAllah Ramadan tahun 1445. Dalam kesempatan kita kali ini insyaallah saya ingin membahas tentang hukum puasa di dalam safar, atau kurang lebih hal-hal yang bertalian dengan itu. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ilal Makkah. Jadi dia di sini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pernah keluar pada tahun Fathi, yaitu tatkala kota Makkah ditaklukkan, Fathu Makkah, ila Makkah, ke Makkah, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasama, waktu itu Rasulullah keluar menuju Ramadan dalam keadaan berpuasa. Hatta balagha qura'al ghamim, sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya Qura'al Ghamim, tempat yang belum begitu jauh sebenarnya ini dengan tempat keluarnya Rasulullah. Fasaman nas, kemudian manusia berpuasa. Jadi sampai ke Qura'al Ghamim, kondisi para sahabat itu berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in, kemudian melihat kondisi para sahabat berpuasa, Rasulullah meminta satu wadah atau satu gelas mimma'in, dari air. Farafa'ahu, kemudian Rasulullah mengangkatnya, mengangkat gelas atau wadah air tadi. Hatta nadharan nasu ilaih, sampai para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat air. Thumma syariba, setelah mengangkat air di hadapan para sahabat yang sedang berpuasa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air tersebut. Thumma qila lahu ba'da dzalika, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, inna ba'dhan nasi qad sama, sesungguhnya sebagian manusia sungguh masih tetap dalam keadaan berpuasa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang masih tetap berpuasa, beliau mengatakan ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang yang tetap dalam keadaan berpuasa waktu itu bersama Rasulullah,
Kemudian dikatakan Rasulullah mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat padahal dalam keadaan berpuasa. Ulaikal usah, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Wa fi lafdhin, dan pada lafaz hadis yang lainnya, faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam, sesungguhnya manusia, yaitu para sahabat, telah merasa berat di dalam mereka mengerjakan puasa. Wa innama yanzuruna fima fa'alt. Kemudian para manusia itu, para sahabat, melihat kepada Rasulullah apa yang dikerjakan. Fada'a biqadahin. Kemudian Rasulullah SAW meminta satu wadah air ba'dal asri, setelah waktu asar. Bayangkan, waktu asar ini sudah dekat. Ya. Fasyariba, kemudian Rasulullah SAW minum. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama yang bertalian dengan permasalahan puasa di saat safar. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini diriwayatkan dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, annahu qal, sesungguhnya dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fi quwwatan, fiyya quwwatan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjumpai pada diriku adanya kekuatan, alas siyam, untuk berpuasa fis safar, di dalam safar. Fahal alayya junah, apakah kalau saya, ya, fahal alayya junah, apakah aku memiliki kebolehan untuk berbuka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya rukhsatun minallah. Jadi berbuka tatkala dalam keadaan safar itu merupakan rukhsah dari Allah SWT. Faman akhadha biha fahasanun. Kalau memang dalam keadaan safar, kemudian dia masih dalam keadaan kuat, kemudian dia membatalkan puasanya, maka ini boleh atau bagus, kata Rasulullah. Wa man ahabba yasuma fala junaha alaihi, dan barang siapa yang ingin berpuasa maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa, maksudnya tidak berdosa. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang ketiga hanya menyandarkan, yaitu hadis ini mutafaq, min haditsin Aisyah. Jadi aslinya muttafaqun alaih, tapi dari hadis Aisyah. Il hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal yang nampak kontradiktif dari dua hadis tadi. Yang pertama, tatkala mereka tetap berpuasa, Rasulullah mengingkari dengan Rasulullah SAW meminta qadah mimma, yaitu wadah dari air, kemudian beliau minum. Ada sebagian para sahabat yang tidak membatalkan puasa tatkala safar tadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ulaika humul usah, mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Diulangi lagi. Berarti di sini memberikan kesan bagi mereka yang berpuasa tatkala safar, kemudian tetap berpuasa dan membatalkan, ini
jadinya maksiat. Ini dari hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis yang kedua, adanya kebolehan kalau dia berpuasa dan tidak berdosa. Tetapi kalau membatalkan itu baik. Nah, maka di sini akan ada banyak hal yang bertalian dengan puasa tatkala safar. Ini yang butuh kita pelajari. Yang butuh kita pelajari, ada banyak hal tentang kondisi yang bertalian dengan puasa tatkala safar. Permasalahan yang pertama, berbuka bagi orang yang safar. Berbuka bagi orang yang safar. Bagaimana hukumnya di sini? Boleh bagi orang yang safar untuk berbuka. Secara globalnya demikian. Jadi hukumnya bagi mereka yang sedang safar berbuka ini hukumnya boleh. Berdasarkan dalil Alkitab was sunnah serta ijma'. Ini yang pertama, boleh secara umum berdasarkan Alkitab was sunnah. Walaupun nanti juga ada permasalahan definisi safarnya itu gimana begitu. Karena di dalam pemahaman yang beredar di tubuh kaum muslimin tentang babit safar, ukuran atau mikdar safar ini terjadi khilaf. Tetapi kalau memang sudah masuk dalam babit safar, kemudian orang itu berbuka, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh secara Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Walaupun tentunya nanti juga ada permasalahan, apakah safar itu niat atau bagaimana? Ini yang jadi permasalahan. Karena permasalahan fikih itu permasalahan yang sudah ada buku-bukunya, sudah ada tulisan-tulisannya, dan sudah ada yang mengamalkannya. Sedangkan kita butuh mana yang lebih akrab illa shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran. Sehingga di sini adanya upaya pembelajaran. Yang pertama tentang bolehnya berbuka bagi orang yang safar, dari Al-Quran dalilnya adalah wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalilnya jelas. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Ya, ini dalilnya boleh, ya. Nanti kita akan jelaskan dalil ini di tempat lain insyaallah. Adapun sunnah hadis sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Kemudian ijma' Al-Imam Nawawi dan juga Ibnu Qudamah menetapkan bolehnya bagi mereka yang safar itu berbuka sebagai satu perkara yang ijma'. Ini nukilan dari Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, ya, nukilan. Kenapa kita katakan nukilan? Karena banyak di dalam kitab-kitab ijma'at, yaitu kitab-kitab yang mencantumkan perkara-perkara ijma', ternyata setelah diteliti di sana masih ada khilaf. Sehingga para ulama mengatakan ini nukilan dari Imam Nawawi berdasarkan penelitian, berdasarkan pengetahuan keilmuan Al-Imam Nawawi dalam perkara ini ijma' boleh. Demikian juga Ibnu Qudamah. Ini permasalahan yang pertama. Berikutnya permasalahan yang kedua. Hal tashmilur rukhsah safaran al-ma'siyah amla? Permasalahan yang kedua, safar itu kan secara umum ada dua. Safar dalam rangka taat, thalabul ilmi, mungkin cari kerja, ya, atau berdakwah. Ada safar yang untuk maksiat. Maksiat juga umum, tapi kan minimal ada dua, safar untuk taat dan safar untuk maksiat. Kira-kira boleh enggak membatalkan puasa Ramadan karena safar maksiat? Boleh enggak kira-kira ini? Safar maksiat tepang ya bisa oking ya.
Maksiat katalah kayak Abu Sauki. Abu Sauki nggak bisa bahasa Jawa kayak Abu Sauki. Maksiat tepang lah ya, tahu ya Pak Abu Sauki ya, tahu lah. Safar untuk maksiat nih Abu Sauki. Boleh nggak kita membatalkan puasa? Kamu mau kemana? Saya mau maksiat. Maksiat di mana? Misalnya di Amerika misalnya, atau di Thailand misalnya. Nah gimana puasa Ramadan? Saya batalkan lah. Nah boleh nggak membatalkan puasa tatkala safar untuk maksiat misalnya? Nah di sini masalah nih. Berikutnya di sini dijelaskan, zahaba Malikun wa Syafi'i. Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan juga dari a'imah selain keduanya ini ya memberikan rukhsah. Memberikan apa? Ila anna rukhsah la tashmil safar al-ma'siyah. Beliau tidak memberikan rukhsah kalau safar itu adalah safar maksiat. Jadi safarnya itu hanya safar taat aja, ketaatan. Jadi kalau safar maksiat nggak boleh, nggak ada rukhsah ini. Masa maksiat membatalkan puasa Ramadan? Nah, nggak boleh ini. Menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga sebagian ulama yang lainnya. Alasan mereka, ini sisi pendalilan mereka, mana mungkin orang maksiat itu kok mau ditolong? Kalau dia membatalkan puasa kan jadi maksiatnya tambah kuat. Ya nggak boleh lah. Begitu alasannya. Berikutnya, wa dhahaba Abu Hanifah, dan Al-Imam Abu Hanifah wa Dawud Al-Zahiri dan juga Al-Imam Dawud Al-Zahiri, ini muridnya Ibnu Hazm. Dawud Al-Zahiri, pemahamannya sesuai dengan zahirnya hadis, sehingga terkenal dengan Al-Zahiri. Dan yang mengembangkan pemahaman zahiriyah ya ini Abu Dawud, muridnya Ibnu Hazm yang mengembangkan ini. Dia berpendapat ila anna tashmal safarul maksiyah. Ini meliputi safar maksiat. Jadi walaupun safar maksiat tatkala dia berpuasa Ramadan boleh dibatalkan. Yang penting safar boleh dibatalkan. Ini Abu Hanifah dan juga Dawud Al-Zahiri. Waraja Ibnu Hazm. Ibnu Hazm gurunya ya, yang punya kitab namanya Al-Muhalla juga membolehkan. Ya, kitab Muhalla ini termasuk kitab rujukan juga punya Ahlussunnah ya. Tsumma qal, kemudian mereka berdalil. Dalilnya adalah apa yang benar dari pendapat kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau safar, maka dia membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Nah, ini kan berarti umum di sini. Mau maksiat, mau taat, yang penting safar, khalas, berbuka. Begitu menurut pendapat tadi siapa? Abu Dawud dan juga gurunya Ibnu Hazm dan juga Abu Hanifah, berdalil dengan Al-Qur'an. Demikian juga di dalam firman Allah SWT yang menyatakan wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya, dan apa yang di antara itu, dan tidaklah Allah di dalam menentukan hukum itu dalam keadaan lupa. Jadi yang satu melarang, yaitu tadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa imam yang lainnya. Yang satu membolehkan, Abu Hanifah, Abu Dawud dan Ibnu Hazm. Dalilnya tadi dua. Nah, ini tidak membolehkan, ini membolehkan. Yang benar yang mana kira-kira? Yang membolehkan, tidak membolehkan? Ternyata yang benar adalah yang membolehkan. Ya. Wa hadzal qaul huwa rajih wallahu alam. Ini yang rajih wallahu a'lam. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman. Ini dalam masalah ini alhamdulillah ya, Abu Hanifah benar nih, dan Ibnu Hazm benar nih. Padahal dalam sekian permasalahan fikih, pendapat dari Abu Hanifah dibantah nih. Dari sekian permasalahan fikih, dari A sampai Z dibantah. Ya, kalau ringkasannya ada namanya Mukhtasar
khilafiyah karya Al-Imam Asy-Syibli. Dari kitab air, kitabul miyah sampai terakhir, ini yang buat bahan bantahan, ini pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat dengan fikihnya kemudian dibantah. Begitu. Abu Hanifah lagi dibantah gitu. Tapi dalam masalah ini ternyata Abu Hanifah benar dan memang akrab. Karena memang di sana tidak ada pengkhususan dari firman Allah SWT, ya, yang wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Di sini safarnya tidak ada safar khusus, tapi safar apa? Umum. Jadi kalau mau safar di sini ada kebolehan rukhsah untuk tidak berpuasa. Mungkin di sini kalau mau bertanya ada pertanyaan ya, kalau mau ada waktu. Ya. Misalnya buat tanya ya, misalnya gini. Loh, berarti nanti maksudnya tambah kuat Ustaz. Iya, memang jadi tambah kuat. Berarti di sini nanti gimana Ustaz kondisi dia? Ya dia berdosa. Kenapa dia gunakan rukhsah ini untuk bermaksiat? Ya, tetapi secara hukum dia safar, dia mendapatkan kebolehan untuk membatalkan apa? Puasanya. Jadi masalah maksudnya perkara lain, bukan masalah boleh tidaknya di dalam masalah safar untuk membatalkan puasa. Berikutnya, ini ada pertanyaan yang ketiga, hal yajuzu lil musafir as-shaum fis safari? Sekarang ada pertanyaan ini, memang kayak gini ini ya penting dipelajari ya. Pertanyaannya, apakah boleh bagi orang yang safar itu tetap berpuasa dalam safarnya? Jadi kalau ada orang safar tetap puasa boleh enggak? Ini permasalahan ketiga. Di sini ternyata dhahabat ta'ifah ila annahu la yajuz lil musafir as-shaum fis safar. Ternyata ada serombongan dari para ulama menyatakan tidak boleh berpuasa tatkala safar. Jadi kalau safar harus medot. Harus napa? Membatalkan puasa. Safar medot gitu. Udah pernah ngamalin yang kayak gini Pak Misbah, Abu Khawla ya. Dulu awal-awal tatkala kita ngaji dulu ya, orang yang safar harus medot begitu. Awal-awal itu tahun 95-an itu harus medot. Dan ini diamalin. Jadi memang perkembangan fikih tetap berkembang karena jalur pengambilan fikih itu kan banyak jalurnya. Maka tatkala bertambah belajar nanti banyak ya informasi yang masuk tentang permasalahan fikih yang akan dihadapi. Jadi sebagian ulama menyatakan tidak boleh orang kalau safar berpuasa, nggak boleh. Ini adalah pendapat sebagian ahlud dhahir. Ahlud dhahir diantaranya adalah Dawud al-Zahiri, pengembang mazhab Zahiri ya, dari muridnya Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm nih gurunya juga berpendapat tidak boleh nih. Masya Allah ya, ada dua ulama nih besar nih, Dawud al-Zahiri dan Ibnu Hazm. Kemudian ada lagi nih sahabat juga berpendapat nih. Ya, ini adalah pendapatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak tanggung-tanggung nih, sahabat ya kan? Nah, ngeper apa nggak ngeper nih, sahabat nih. Jadi kalau safar nggak boleh puasa, ini pendapatnya Abu Hurairah. Demikian juga pendapatnya Ibnu Abbas, Nakhai dan Zuhri, ya. Al-Imam Az-Zuhri. Ini imam besar nih alul hadis. Masya Allah. Ya. Jadi kalau safar harus medot. Kalau nggak medot kena larangan-larangan tadi. Mana yang benar nih? Kemudian dalil yang dipakai oleh mereka, yang pertama adalah ini, Masya Allah, ini harus diteliti nih. Untuk meneliti mana yang benar harusnya meneliti nih. Dalil yang dipakai oleh mereka yang pertama adalah hadis Shaimu Ramadan fis safar kal muftiri fil hadar, akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi di sini dibawakan sebuah hadis, orang yang berpuasa tatkala safar hukumnya sama dengan orang yang tidak berpuasa tatkala tidak safar.
Saged dipun pahami hadisnya, saged dipun pahami napa mboten? Saged dipahami nggih. Jadi kalau orang tidak safar, tidak ada halangan, tidak ada uzur, medhot puasa, dosa napa mboten dosa? Dosa. Di sini disamakan. Kalau orang safar tidak medhot, hukumnya sama dengan orang yang nggak safar medhot. Dibalik aja nih, lebih baik medhot, bahkan wajib medhot. Dengan seperti ini kan sama saja wajib medhot nih, wajib medhot. Kalau nggak medhot dosa. Sebagaimana tatkala kita nggak safar, sekarang kita medhot, dosa nggak dosa? Dosa lah, diancam dengan ancaman yang keras. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, bukan hadis nih, malah surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu tadi ayat yang sudah kita baca, yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya kan? Ini Al-Quran. Maka dia nanti mengganti di hari yang lain. Berarti harus medhot tatkala safar. Dua nih dalil. Kemudian ketiga, nih hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk daripada kebaikan kalau orang safar tetap berpuasa. Kamu puasa ya? Iya. Lagi safar ya? Batalkan loh. Hadis Rasulullah mengatakan tidak termasuk kebaikan bagi orang yang safar tetap berpuasa. Kamu mau dikatakan tidak melakukan kebaikan oleh Rasulullah? Hadis riwayat Muslim loh. Batalkan. Kamu belum percaya? Ini ada dalil lagi nih. Rasulullah SAW bahkan mengatakan ulaikal usah, mereka yang masih tetap berpuasa di dalam safar itulah orang-orang yang bermaksiat. Mau maksiat? Medhot nggak kamu? Jadi dia memeti nggih. Memeti. Bagi sebagian orang tetap memeti karena ini pakai dalil loh. Makanya nih pernah kita singgung ya. Di dalam agama itu debatnya pasti pakai dalil. Makanya orang-orang yang memasuk dunia agama kemudian dia tidak mengetahui pendalilan, maka di sini kadang ya Allah butuh banyak doa, butuh banyak bertanya, dan jangan tergesa-gesa untuk bahasa Jawa nih bleng. Nggih. Bahasa Jawa apa? Bleng. Telan mentah-mentah. Butuh banyak doa, banyak penelitian. Makanya orang-orang yang belajar itu mesti hati-hati. Enggak semudah. Ya kan masih ingat kan ucapannya Imam Syaukani, thalabul ilmi ala thalathati ashbar. Orang mencari ilmu ada 3 jengkalan. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Masuk jengkalan pertama sombong. Ya. Kemudian man dakhala fi shibri tsani tawadhu'a. Yang masuk jengkalan kedua tawadhu, mulai saya kayaknya belum banyak ilmu. Kemudian man dakhala fi shibri tsalits, orang yang masuk ke jengkalan ketiga arafa annahu lam ya'lam, dia baru nyadar kalau dia belum banyak tahu. Jadi tatkala dia dapat dalil kayak gini dia ditahan, diteliti dulu, nanti dulu gitu. Ya, dan itu sudah sebagaimana pembahasan ya, kadang satu masalah mereka meneliti sampai 11 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang lebih untuk mendapatkan kebenaran. Bukan masalah nggak tahu ini dalil, cuman penempatannya benar apa salah. Kita lanjutkan ya hadirun, azani wa azakumullah. Ini pendapat yang menyatakan wajib medhot, dan kalau tidak medhot tatkala safar hukumnya maksiat dan tidak mendapatkan kebaikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur. Jumhur ulama berpendapat, dan juga imam arba'ah yang 4, ila jawasis siyam fis safar. Bolehnya tetap puasa tatkala safar. Ini pendapat mayoritas jumhur dan imam yang 4. Mereka berdalil dengan dalil hadis yang banyak. Di antaranya hadis Anas, hadis Jabir,
Habis Sa'id, semuanya sahih. Dan maknanya hampir sama, yaitu kunna nusafir ma'a Rasulillah, dahulu kami bersafar bersama Rasulullah. Famina shaim, di antara kami ada yang tetap puasa, safar bersama Rasulullah. Wa minal muftir, dan di antara kami ada yang berbuka. Fala ya'ib shaim, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang membatalkan puasa. Walal muftir ala shaim, dan orang yang membatalkan puasa terhadap orang yang puasa. Demikian juga di dalam hadis ya Hamzah Amr al-Aslami yang ada dalam kitab ini. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Mana yang benar dari dua pendapat ini ya? Kalau kita lihat di sini, adapun hadis yang tadi dibawakan dari pendapat yang mengharamkan tidak boleh berpuasa tatkala safar, yaitu hadis shaimu Ramadan fis safar kal muftir fil hadar. Hadis tadi yang sudah kita bacakan. Sesungguhnya ya di dalam hadis ini setelah diteliti annahu min qauli Abdurrahman bin Auf. Ini pendapatnya Abdurrahman bin Auf, sahabat nih. Laisa marfu'an, dan hadis ini tidak sampai ke Rasulullah. Jadi ini hanya mauquf ini. Demikian juga yang dirojihkan oleh Abu Zur'ah di dalam kitabnya Ilal, dan juga Ibnu Abi Hatim dan Imam Daruqutni dalam kitabnya Ilal. Demikian juga yang disyaratkan oleh Imam Nasa'i. Jadi hadis ini intinya tidak sampai ke Rasulullah, hanya mauquf, ucapan sahabat. Berikutnya yang kedua, ayat yang menyatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, yang dijadikan dalil bahwasanya harus berbuka dengan ayat ini. Maka di sini ada tafsiran ala safarin, maksudnya fa aradal fitra. Ya. Jadi makna daripada ayat ini, barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Kemudian di sini ada kata-kata ya yang tersirat fa aradal fitra, kemudian dia menginginkan buka. Kalau mungkin buka dan berbuka ya fa iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ya harus menggantinya di hari yang lain. Nah, adapun yang tetap berpuasa tatkala safar ya tidak mengganti, kan begitu. Jadi pemahaman di sini ada kata fa'aroda, sehingga tidak mutlak sebagaimana yang dipahami oleh Dawud Al-Zahiri dan juga ya Ibnu Hazm dan juga yang lainnya. Kemudian berikutnya hadis yang menyatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk bagi mereka kebaikan tatkala tetap berada safar. Ini tatkala tidak mampu berpuasa di dalam safar kemudian tidak medot, maka ini dikatakan bukan termasuk kebaikan. Demikian juga hadis yang mengatakan ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang bermaksiat, adalah para sahabat yang tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa di saat safar, tetapi dia tetap berpuasa, maka puasanya ini menjadi maksiat. Begitu. Jadi ini ternyata bagi yang tidak kuat berpuasa kemudian di dalam safar kemudian berpuasa, maka hukumnya adalah apa? Maksiat. Jadi kalau udah nggak kuat puasa dalam keadaan safar tetap berpuasa, jadinya haram, nggak boleh. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya mampu puasa, dia berpuasa di dalam safar, hukumnya boleh. Ya. Hukumnya apa? Boleh. Ya. Jadi ini demikian ya. Bolehnya di sini afdal atau mafdul. Ya, memang di sini nanti ada khilaf juga. Tapi yang jelas ya di sini boleh. Ya, boleh. Walaupun ada sebagian mengatakan ya tentunya dia ya afdal berbuka.
Tapi kalau berpuasa boleh. Tetapi ada di sana ada muncul pendapat-pendapat baru, di sini juga ada ya. Mereka yang berpendapat dengan al-amal bil azimah, yaitu beramal dengan perkara yang ditekankan. Jadi kalau dia berpuasa, dia mampu, maka ini lebih afdol. Karena dia berpuasa bersama manusia berpuasa di bulan Ramadan dan dapat bulan Ramadan. Tetapi kalau dia tidak berpuasa, nanti dia puasanya di luar Ramadan, secara umum puasanya sendiri. Ya mungkin ada yang berpuasa, tapi nggak sebanyak di bulan Ramadan karena semuanya berpuasa, katakanlah begitu. Kemudian yang kedua, kalau dia ganti di luar Ramadan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan. Bisa dipahami ini? Ya, jadi kalau kita memang puasanya nggak kuat, ya harus medot. Ya, kalau kita kuat, aman, tidak mudarat, ya kita boleh tetap berpuasa dan semoga ini lebih baik karena pertama di bulan Ramadan, saat-saat mustajabah. Gitu. Tapi kalau kita misalnya safar ternyata kita kuat medot, ya tidak apa-apa. Cuman nanti gantinya pasti di luar Ramadan. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Kemudian ada masalah-masalah lain yang bertalian dengan pembahasan. Masalah yang pertama diantaranya berapa ukuran safar yang itu boleh kita medot, boleh berbuka. Biasanya masalah safar memang jaraknya jadi khilaf. Ya, apa tatkala mau mengqashar salat dan sebagainya ini jadi khilaf. Ya, dari zaman ke zaman ya. Diulangi lagi nih. Bagaimana tatkala berpuasa? Di sini Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad berpendapat annahu masiratan yaumaini qasidina bisaril ibil wal aqdam. Beliau mengatakan yang namanya safar itu ukuran jaraknya ya 2 hari perjalanan. 2 hari apa? Perjalanan dengan onta atau jalan kaki, itu baru safar. 2 hari perjalanan. Kira-kira kalau naik motor berapa kilo ya? 2 hari perjalanan. Kita udah pernah jalan kaki 2 hari. Lumayan jauh ya. Sini Jogja kalau jalan kaki kira-kira dari pagi batas subuh sampai Jogja jam berapa kira-kira? Sore mungkin ya. Kalau terus jalan mungkin sampai 2 hari bisa sampai Surabaya lebih. Kalau nggak henti, jauh lah pokoknya. Ya. Ini pendapat dari beberapa a'imah. Berikutnya, wa dhahaba Abu Hanifah ila tahdid bi thalathati ayyam. Kemudian Abu Hanifah berpendapat safarnya ini kalau 3 hari, kalau nggak 3 hari nggak bisa. Kemudian dari pendapat yang ketiga di sebagian taifah dari kalangan salaf dan khalaf, itu mereka mengatakan tidak adanya batasan itu nggak ada. Ya, batasan itu tidak ada. Wa qalu yuftiru wa yuqsir fi ma sumiya safaran. Nah, ini mengisyaratkan definisi safar kembalinya ke uruf. Uruf yaitu pemahaman yang terjadi di masyarakat itu tentang safar. Jadi mereka mengatakan membatalkan puasa dan mengqashar salat pada jarak yang sudah dinamakan dengan safar, walaupun kurang dari 2 hari. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan telah terjadi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau kana yusalli bi Arafah wa Muzdalifah wa Mina bin nas. Jadi beliau ya salat di Arafah, di Muzdalifah dan Mina antara manusia dan kaum muslimin ya dengan mengqashar. Dan di belakangnya para penduduk Mekah. Kan padahal masih di lingkungan Mekah ini, ya kan? Mina, Muzdalifah ya kan masih di situ kan? Kalau haji itu kan di Mekah. Ini menjadi imam bagi orang-orang Mekah, ternyata beliau mengqashar.
Padahal kan jaraknya belum jauh. Berarti pembatasan 3 hari 2 hari ini nggak kuat pembatasannya dengan praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para penduduk Mekah juga sholat dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam ya'mur ahadan minhum al-itmam. Yang jadi pelajaran di sini, setelah selesai sholat, Rasulullah tidak memerintahkan bagi mereka untuk menyempurnakan sholatnya. Kalau Rasulullah mungkin safar, tapi bagaimana penduduk Mekah ini? Kalau memang harus dengan jarak, ketentuan-ketentuan tadi 2 hari atau 3 hari, tentu Rasulullah memerintahkan untuk menyempurnakannya. Ternyata di sini Rasulullah tidak memerintahkan untuk menyempurnakan sholat tersebut. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan pendapat ini yang rajih. Jadi safar ini ya kembalinya kepada uruf, kepada apa yang dipahami oleh masyarakat tentang jarak safar. Gitu. Jadi nggak mesti harus jauh. Misal nih kita mau silaturahmi ke tempat saudara di Purwokerto, kita nginep di situ. Boleh nggak kita jamak qashar, boleh nggak? Atau ke mertua misalnya dari sini ke Purwokerto, boleh nggak? Boleh lah, karena kita kan sudah safar, melakukan perjalanan. Ya, boleh. Walaupun terkadang mungkin kita tidak menganggap safar, misalnya kita ke Purwokerto, sampai Purwokerto langsung pulang. Berangkat sebelum zuhur, langsung pulang lagi ke Kebumen. Sampai Kebumen juga belum zuhur. Nah, ini. Jadi masalah seperti ini tidak ada batasan. Ya, yang penting masuk dalam kategori safar, maka di situ berlaku kita boleh membatalkan puasa atau mengqashar salat. Ini permasalahan pertama tentang jarak safar selesai. Kemudian berikutnya, masalah yang kedua, idza qadamal musafir wa huwa muftir, fahal yalzamuhu imsakun bi baqiyati yaumi. Misalnya ada orang safar dari Bandung nih dari Bandung ke Kebumen, kan safar. Ya, sampai Kebumen ini jam 4 sore. Ya kan? Pas perjalanan tadi sudah membatalkan puasa karena safar. Sekarang jam 4 sore ini, apa masih boleh makan minum sebagaimana orang yang tidak berpuasa, atau kita stop nih karena kita sudah tidak safar, sudah di rumah sendiri, ya kan? Kan hal-hal seperti ini sering muncul dalam masalah fikih. Ya, sebenarnya masalah fikih itu banyak sekali loh. Makanya kalau berbicara tentang masalah jual beli itu jadinya masya Allah ya, berkembang terus masalah jual beli. Ya, dan fatwa-fatwa itu terus berkembang terus karena memang permasalahan itu berkembang. Permasalahan itu apa? Berkembang, tetapi tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dijerat secara hukum syariat. Jadi masalah itu berkembang, terus berkembang, tapi tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa dijerat oleh hukum syariat. Terjerat semuanya. Makanya di sini pentingnya kita mengetahui pendalilan supaya tetap dalam keadaan kita di atas agama Allah. Tatkala kita berada di atas agama Allah, ya nilainya jadinya ibadah, takwaan kepada Allah SWT. Ya sudah ya, kita selesai. Jadi ada orang safar dari Bandung ke Kebumen, di Kebumen jam 4. Apakah masih boleh makan dan minum atau stop? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, annahu la yalzimuhu, ya nggak harus. Karena dia tadinya sudah medot, ya sudah, makan minum boleh, nggak apa-apa. Ini pendapat Malik, Syafi'i, dan juga para murid-muridnya. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad, ya, dalam satu riwayat. Jadi berarti pendapat Imam Ahmad bukan hanya satu ini. Misalnya dikatakan ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, berarti ada pendapat lain dari Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Tapi dalam satu riwayat beliau berpendapat udah lanjut aja nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa, boleh. Kemudian Dawud, ya,
dan juga Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Bahkan di sini ada tambahan nih, ada tambahan. Ya, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan kalau misalnya dia pulang dari safar, pulang dari mana? Safar, ya, dalam keadaan dia sudah medot tatkala safar tadi, kemudian dia menjumpai istrinya, ya, yang sudah suci. Nih bayangkan, qad taharat fi dzalikal yaum, sudah suci di hari itu. Masya Allah ya. Jadi dia pulang dari Bandung ke Kebumen jam 4. Istrinya baru selesai haid jam 4 sore tadi. Udah sahur belum kalau jam 4 sore? Selesai haidnya jam 4 sore. Sudah sahur apa belum? Belum lah. Wong masih haid jam subuh, haid jam 1 haid, dan masih makan dan minum, dah sholat. Pas itu suci nih. Gimana nih? Boleh nggak nih istri nih? Abu Syauqi, boleh nggak nih istri? Abu Syauqi boleh nggak nih Abu Syauqi, eman-eman gitu ya? Boleh nggak ini, masalah hukumnya boleh nggak ini? Ternyata di sini Imam Syafi'i, ya, dan juga Imam Malik menyatakan boleh, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nih. Ya, bahkan di sini Imam Syafi'i mengatakan ahabbalahuma ayastatira bil aql wal jima'. Masya Allah. Ya, dia hendaknya apa? Ya, dia boleh tetap, ya, makan dan minum dan berjima. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang pendapat yang kedua tidak boleh. Pendapat yang kedua tidak boleh nih. Harus stop nih. Jadi kalau misalnya safarnya makan sampai di tempat, ya nggak boleh makan. Istrinya baru selesai gimana? Ya jangan digarap, nggak boleh. Makan minum aja nggak boleh. Masa istrinya digarap? Nggak boleh. Ini pendapat, ya, Abu Hanifah dan juga murid-muridnya. Wal Hasan bin Huyai, wa Ubaidillah bin Hasan, dan juga Imam Ahmad nih dalam riwayat yang lain. Dan di sini banyak juga para murid-muridnya. Mereka berhujjah dengan pendapatnya Al-Imam At-Tahawi, ya, mengatakan, sebentar lagi selesai ya. Berarti yang shawab ini ternyata pendapat yang pertama, boleh, ya. Ini kita tidak bacakan pendapatnya, ya, tetapi simpulannya. Jadi simpulannya boleh. Jadi berangkat dari Jakarta sampai di Kebumen jam 4. Tadi safarnya enggak puasa, ternyata ketemu istri baru selesai haid, baru suci, ya, dia nggak puasa dan sebagainya, ini boleh, ya. Adapun pendapat yang menyatakan tidak boleh, ini pendapatnya tidak kuat. Ini sekilas tentang masalah puasa tatkala safar. Semoga kita ada bekal, ya, dalam masalah ini, walaupun masih banyak pembahasan, tetapi yang sedikit semoga juga bermanfaat. Semoga masih ingat, dan semoga Allah menjadikan ibadah kita di atas ilmu sehingga bernilai pahala lebih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.